Inilah ojo-ojo yang tak berdosa. Bangun pagi langsung jalan. Lalu belakang saya. Hah? Ini kalau pagi-pagi aku jalan bangun. Jarang bangun pagi. Dan ini buka tutupnya. Ini setiap bangun-bangun rahang aku tuh kayak gitu. Rasa-rasanya tuh kayak gigi aku itu yang atas itu maju ke depan kayak yang juga nabrak kayak apa ya, nggak enak gitu rasanya. Dan rahang bawah itu sedikit kaku, terus ini kelihatan sebelah sini kan itu di dekat hidung naik pipinya, itu kan sebelah sini kosong. Dan nanti benar-benar didorong. Ntar gini kan enggak. Yang bibir aku itu kan apa ya, kayak tebal gitu. Dan ketika aku kunci gini, dan itu rasanya nggak enak. Pas aku kunci itu kayak itu aku maksa, tapi bukan yang natural gitu yang. Nah ini kalau sedikit senyum ya, gini baru kak sedikit aja kamu kak, aku narik ke samping gitu kan, kayak senyum tapi nggak senyum. Terus aku kalau misal ini paling parah kelihatan, aku nyamping gitu itu bener-bener yang enggak, wah sampai aku tuh bisa semonyong itu. Aku nggak tahu bisa kayak, kalau dulu itu bibir aku yang atas itu tebal, tapi bukan giginya, gigi aku tuh besar tapi nggak mau lompat gini giginya, enggak. Terusnya gini, ini perbedaannya. Sekarang kalau ngomong itu aku tuh dari dulu aku nggak merhatiin ya, tapi yang paling aku rasain itu selain dari rasa nggak bisa ngatup mulut dengan rapat, itu lebih ke yang paling jelas itu kalau aku ngomong itu mesti gigi bawahnya itu mau kelihatan semuanya. Saking mungkin dia ngakalin gimana biar tetap nyambung antara rahang atas dan bawah, dia tuh majuin dikit rahang bawah aku kan. Tapi yang ada justru kayak aneh bagi aku, yang ngomong dulu nggak ada gini, harusnya gini biasanya kan, tapi nggak tahu kenapa kayak kalau aku
nggak tarik bibir bawah ke bawah, itu artikulasi kayak nggak jelas kayak gini loh. Nah, iya kayak gitu. Ketahan kan, beda ke kalau gini ada. Ini lebih kayak biasanya aku ngomong gitu, kayak lebih jelas gitu kan. Tapi kok narik ya, kayak kebuka bawah aku itu, bibir bawahnya itu kayak 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 ya kayak gini, kayak tanpa aku perlu bersusah payah itu udah ketarik 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 bibir aku itu ketarik ini kan. Dan itu ngeliatin semua gigi bawah aku, itu yang aneh, paling aneh. Karena kalau dulu itu aku ngomong, dan beberapa video aku kok ada video aku yang aku banding-bandingin. Aku buka Facebook lama aku buka dan aku lihat aku nyanyi, aku apa, dan tanpa terlalu buka mulut yang lebar pun ya biasa aja gitu, kayak ya jelas-jelas aja omongan aku. Tapi ini tuh rasa-rasanya kalau aku ngomong tuh kayak harus dikit-dikit harus kayak ketarik bawah aku, gigi apa itu, bibir bawahnya itu ketarik, dan jadi kayak kebuka lebar mulut bibir bawah aku. Dan itu kayak aku nggak suka pas ngomong biasa aja gitu, tapi kayak harus kelihatan seisi-isi mulutnya, kan nggak lucu ya, kayak aneh gitu kan. Kalau bagian biasanya orang bagian atas dia tuh ada apa itu, kelainan, kayak kalau dia ngomong atau dia senyum dikit bisa kelihatan gusi-gusi bagian atas ya. Jadi kayak kena giginya, gimana ya, giginya memang besar tapi gusinya itu lebih besar lagi, maksudnya gusinya itu lebih lebar, dan kadang dia senyum dikit gini udah kelihatan gusi-gusinya. Kan ada juga yang kayak gitu, tapi itu kayak itu normal aku pikir, karena logikanya kalau senyum itu bibir kan ketarik ke atas dan ke samping, jadi senyum itu kan merekah. Jadi karena dia narik ke atas, otot bibir ini harusnya dia narik ke atas gini, set, buka gitu kan, itu senyum kayak gitu kan, senyum. Tapi ini aku cuman kayak narik ke samping aja, set. Selain itu juga pipinya jadi turun gini, jadi turun, jadi ya nggak enak aja gitu, kayak itu aneh. Dan ini kalau ngomong kebuka semua mulut bagian bawah, kayak kelihatan, harus kelihatan. Nah kalau aku tahan, masa aku tahan gini bibirnya ini agak gini, agak kan nggak jelas artikulasinya. Kayak gini aku ngomong, misalnya aku nahan bibir bawah kayak gini, aku itulah gini, giginya itu kak lah, kan aneh. Nah, mesti aku harus gini, iya ya. Dan itu jijik ngeliat gigi bawah aku. Tiap kali ngomong harus kelihatan gigi bawah, menjijikan bagi aku. Karena aku dulu suka video callan. Nah pas video call itu aku kan video call kan kita pasti ngeliatin gini, ngeliatin lawan bicara, lawan ngomong kita, sama ngeliatin kita juga kan. Jadi kan suka kelihatan kalau ada yang aneh dengan wajah kita. Misalnya kenapa orang video call kadang garuk-garuk, kadang rapin rambut, kadang yang ngaca sambil ngaca gitu kan, karena pas video call bisa kelihatan muka kita. Nah disitu kan sambil ngobrol, aku jadi ingat-ingat lagi, walaupun sekarang udah jarang gitu kan, kayak buat video kayak gini bener-bener yang nggak ada. Tapi dulu juga gitu sih, bukan ngaruh make up atau apa sih, cuman sekarang lebih polosan aja. Lagian aku nggak pernah pakai makeup yang full makeup terus yang bener-bener menor, nggak pernah. Jadi nggak ada yang, maksud aku dari semua foto aku, dari semua ini tuh nggak ada yang ibaratnya karena the power of makeup gitu-gitu kan, gak ada. Karena ya gitu, foto-foto aku lihat aja, nah, itu so natural dan nggak lebay makeupnya biasa. Nah, tapi itu yang paling aneh dari semua.
keanehan di wajah aku. Dan cuman ya aku kayak rahang aku lebih tegas saja ya. Kalau terlalu kecil nggak sampai nggak nyadar aku rahang aku kecil, karena lihat aku gini masih kelihatan rahang itu. Cuman mungkin efeknya karena pipi aku turun, jadi rahang aku otomatis jadi tegas, karena yang ngikutin rahang ini kan tadinya pipinya gini embam misalnya, terus itu jadi turun jadi tegas. Ini itu yang paling aneh sih dari semuanya, selain yang scare yang ada di tubuh aku, seperti di bawah payudara itu ada scare. Dan ini kalau kalian perhatiin ada garis putih gini, kelihatan memutih. Nah itu tuh aku juga bingung itu apa. Cuman sekitar beberapa bulan kemarin itu aku gitu, kalau lagi ada kerjaan misal aku buat apa, aku cuek dengan apapun ya, dengan misalnya badan aku sampai nggak begitu aku perhatiin ya. Kadang nanti mandi, kalau misal aku tuh mandi yang berjam, maksudnya agak lama gitu, yang sabunan lah, luluran lah, apa ya gitu, basi-basinya agak lama, baru aku kayak perhatiin setiap sudut atau lipatan atau ya bagian-bagian yang tertutup gitu di tubuh aku. Dan itu kan nggak setiap orang ya punya. Itu pun aku kalau pengen kamu nggak di rumah dan kamu di jalan dan kamu mandinya di sungai kayak gitu. Jadi kan nggak mesti kamu tiap saat merhatiin setiap lakukan apa ya, setiap sudut kulit kamu ya, maksudnya setiap ini sudut apa yang sembunyi, misalnya tadi ketiak, tadi punggung, apalagi gimana kamu mau ngeliatnya kalau di punggung. Dan ya kamu baru sadar itu ketika udah cukup lama ada di sana. Dan itu hal aneh, dan itu aku bukan ini, tapi punya harus punya penjelasan ya. Kalau dia bilang aku nggak ada disoperasi atau apapun, nggak dioperasi wajahnya misalnya, nggak dioperasi payudaranya misalnya, terus dari mana semua scare itu, terus dari mana perbedaan yang begitu terasa dari struktur gigi dan juga tulang rahang aku sebelumnya, atas bawah bahkan. Dan ini baru aku terasanya setelah 1 tahun lebih ya. Kenapa aku baru aware, atau aku baru kayak baru sadar, atau ya karena kamu tahu nggak semua orang kayak di rumah misalnya yang nggak ada masalah, yang aman-aman aja hidupnya ya kan, terusnya langsung dia bisa nyadar kalau dia itu ada yang aneh sebenarnya. Ya aku sih sakit kemarin kan, emang rasa sakit, so aku minum anti nyeri, pereda apa itu namanya ya gitu penahan sakit lah, anti nyeri lah, antibiotik juga itu kalau nggak salah ada kurang lebih dari ada kali 3-4 bulan aku masih terus minum ya.
Kalau antibiotik itu kayak udah jadi temen ya, karena kayak virus juga butuh antibiotik, kayak apa, ada infeksi atau apa nggak tahu, ada lecet atau radang kan bisa antibiotik sedikit membantu tuh kan. Jadi aku kalau antibiotik sih udah gitu, udah pasti ada, pasti selalu bawa, dan kalau bisa tuh selalu ada sih kalau antibiotik. Nah, yang 4, jadi berapa tadi, 4, 5, hampir 4 bulan ya aku itu baru berhenti sakit di area bagian perutnya. Nah, ini pindah lagi ke tubuh. Bayangin 4 bulan itu aku baru, dan aku lucunya aku tuh orangnya kalau udah bersedih aku nggak concern dengan aku nggak concern lagi dengan kayak mungkin aku kenapa, kayak kesehatan aku kenapa gitu kan. Enggak, aku kalau udah bersedih bersedih aja terus meratap, dan kebanyakan aku jadi penyendiri, dan aku nggak bisa kayak gini. Kalau misal aku lagi menyendiri itu aku ngindarin yang kayak gini, aku jalan kayak gini di tengah-tengah lalu lalang orang, dan sampai bahkan buat video aku nggak bakalan kayak gitu. Ya mas, jadi, itu kayak aku, maksud aku kalau orang itu kok kamu baru tahu, kok kamu baru ngerasain, ya karena itu, karena aku terus bayangin dari beberapa bulan itu setelah kejadian aku terus nyari tempat. Aku bahkan ke beberapa kota, kota, ada sempat ke, kalau ke utara itu ke Gorontalo, terus aku sempat ke Palu juga kalau nggak salah ya. Pokoknya kota-kota dekat-dekat sini lah, provinsi aku sempat pergi ya, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan numpang sana numpang sini, dan aku banyak ketemu orang, dan terus sih ada aja yang bantu. Misalnya aku nggak bisa naik kapal tapi aku dibantuin, aku bisa naik kapal gitu. Kalau yang tanya kamu gimana bisa pergi, dapat duit dari mana gitu kan. Nah gitu, aku kalau udah ketemu orang ngobrol ditanyain, terus aku yang kayak ya udah aku jawab aja, aku mau kesini. Terus dia, kamu mau ngapain di sana? Ya aku tuh pasti biasanya kalau aku ke kota nyari kerjaan. Itu yang terbesit di kepala aku, karena apa ya, aku dari dulu, dari muda kebiasaannya kalau di kota ya kerja habis itu ya udah, dengan hasil kerja aku itu harapannya bisa menuhin kebutuhan hidup aku di kota itu. Jadi kalau misalnya aku punya gaji 300, ya udah 100 itu buat ini misalnya, tapi dulu emang cukup sih, dulu aku gitu, sewa kos misalnya 100.000, terusnya 100.000 itu buat, ya sisanya itu buat ongkos hidup aku, tapi cukup aja. Dan itu aku lakuin bertahun-tahun, mulai dari jadi pramuniaga di toko, lalu aku banyak hal. Jadi setiap kali aku mau ke kota dan orang itu tanya, biasanya dua aja jawabannya, kalau nggak nyari kerja jalan-jalan. Nah itu aja yang ada di otak aku. Nah, tapi kan dua-duanya kayak gitu kan, aku jalan ya sambil nanya kerjaan gitu kan. Dan pengen, aku dalam kondisi sakit loh, itu jalan itu sambil kayak gini, ini kan enak, nafas enak, walaupun agak sengah-sengah, tapi apa itu kayak sehat gitu kan rasanya. Lah kalau dulu itu yang pas habis kejadian itu, aku nggak bisa jalan tegap gini, aku mesti nahan perut gini. nahan sambil kadang-kadang meringis juga, ya, aduh sakit di area perut tuh sakit. Tapi ya mau gimana ya, aku mau ngomong ke siapa. Sekalinya pas di Gorontalo kemarin aku pernah bertemu. Nah aku sengaja juga
mungkin ini. Aku pernah bertemu salah satu orang dokter, terus aku tanya ke dia, gimana soal kalau pokoknya intinya tuh perbincangan yang sangat penuh keputusasaan, intinya gitu kan. Dan dokternya sih baik, ngasih aku solusi dan jangan kayak gitu, masih bisa kayak intinya jangan ngasih semangat lah gitu, kasih kata-kata yang menyemangati. Dan aku udah, aku pikir oh iya aku tuh udah, nah, aku cuma bisa nangis waktu itu lalu udah. Dan nggak terasa, jadi abis dari kejadian itu udah ke dokter segala macam. Lucunya aku itu karena saking sedihnya, bukannya ke dokter mau ngecek kenapa tubuh aku, kenapa ginjal aku, kenapa ada yang salah dengan di dalam tubuh aku, bukannya aku concern untuk itu, malah aku itu cuman kayak ngelampiasin kekesalan dan keputusasaan aku ke dokternya. Lalu saat dokter bilang kamu jangan berputus asa, coba pergi ke sini, pergi ke situ, malah aku ngikut. Bukannya ngecek, dok, cek dong ginjal aku kenapa, atau apa isi perut aku kenapa, kok sakit, gitu kan. Dan dulu itu aku mikirnya itu racun. Jadi karena dulu itu udah bertahun-tahun ya, setiap aku minum misal, setiap aku masak misal, itu ada aja orang-orang yang jahat ya, yang mungkin itu di tadi suruh entah ya apa, pokoknya yang ngawasin aku itu selalu ngasih aku, pokoknya sampai tenggorokan aku itu sering belendir dan gatal, dan aku batuknya itu lama, bukannya batuk cuman misal yang wajar kayak seminggu gitu, enggak, sampai berbulan-bulan loh batuknya. Tapi bukannya batuk yang keras, bukan batuk sampai ngeluarin darah, bukan, tapi cuman batuk yang ya gatal aja. Mungkin dimasukin apa di minuman apa aku nggak tahu, di masakan itu, bahkan kalau masakan berkuah misal kayak gitu-gitu. Jadi waktu aku sakit-sakitan itu, aku pikir ini mungkin karena racun dan imun tubuh aku menurun. Lalu aku kayak gampang sakit dan gampang-gampang lemes, gampang gitu-gitu. Karena aku pikir ya gitu, aku pikir terakhir itu mereka udah ngeracunin aku yang parah gitu. Aku kan nggak tahu karena nggak ada, ya maksud aku nggak ada bekas yang begitu berarti di sana. Maksudnya kalau dia dibelek, dia disayatkan tubuh di perut aku itu, pasti kan ada bekasnya. Maksudnya itu pikirku tuh dijahit, bisa dijahit lalu ya kelihatan jahitan itu, lalu diperban. Mungkin ini nggak ada, cuman kayak dicakar kucing, bayangin, cuman sayatan-sayatan kecil yang kayak di ya kena cakaran gitu, tapi panjang panjang aku ingat, sampai di payudara, di atas payudara, di bawah puser, terus di area pinggang sebelah kiri melengkung, itu garisannya itu. Dan benar dari situ itu aku demam parah 3 hari 3 malam. Nah setelah demam parah itu ya udah, aku langsung disuruhnya turun. Dan aku bilang waktu itu, bayangin aku mohon-mohon, aku bilang aku nggak sanggup jalan dengan kondisi kayak gini. Tapi aku dipaksa jalan dan harus jalan saat itu dengan kondisi sesakit apapun, tetap jalan. Dan nggak bisa aku kayak apa itu, um, apa ya, nggak bisa, ya nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ke siapa. Cuman padahal aku tuh cuman kayak pikirannya mau ngelapor ke pihak berwajib gitu kan, karena dia udah, kalaupun aku kena penyakit misal saat itu,
Tapi kan nggak semestinya dia seorang suami yang lagi sakit istrinya atau pasangannya gitu terus dipukulnya dan tanpa alasan yang benar-benar pantas atau wajar untuk kamu melakukan uh, kekerasan atau tindak kekerasan ke pasanganmu gitu kan. Kecuali aku ini kenapa di rumah aku yang buat masalah atau apa mungkin aja. Tapi malam itu ya kejadiannya itu bukan aku yang apa, aku cuma ngasih tahu kalau kepala aku itu dibasah-basahin. Kan di bawah itu kita tidur di lantai itu lantainya papan ya. Jadi kan ada celahnya. Nah itu aku disuntik-suntikin dari bawah, ya mana tahu. Dan itu kita di gunung yang begitu dingin cuacanya. Yang udah dari sore aja mau masuk malam dingin minta ampun. Kan bayangin. Terus kamu dibasahin kira-kira bisa tidur nggak dengan kondisi kayak gitu. Nah setelah itu aku langsung bangun dong, perbaikin bantal aku dan aku kayak berteriak kayak seolah-olah aku, aduh ini rambut aku kok dibasah-basahin. Jadi aku maki dan aku dengar selalu kayak gitu perempuan tertawa-tawa kan. Kalau udah aku gatal-gatal, udah aku dibasahin kepalanya, mesti ada suara perempuan cekikikan. Itu aku benci dan aku marah-marah akhirnya. Ulang lonte lah, apalah. Kemudian dia itu karena di samping aku ya bangun terus, kenapa kamu? Ini kepala aku. Jadi aku ngomong, ini kepala aku dibasah-basahin. Perasaanmu aja. Dia tuh kayak nggak gubris apa yang jadi keluhan aku. Dia malah marahin aku balik. Ya kayak, alasanmu aja gini. Terus, tidur. Lah, kamu dalam posisi kamu udah nyari tidur tadi. Kamu paksain buat tidur. Terus kepalamu dibasah-basahin. Ya pasti kamu malah tambah gak bisa tidur kan, bangun langsung. Dan akhirnya itu seperti kamu kayak sadar tapi ya karena cuman berdua gak ada orang lain, ya udah kayak diam-diaman gitu. Terus dia tuh langsung marah dan bilang, sini kamu sini kan aku agak ngejauh ya. Aku sih ya gimana sih kalau orang tidur berdua tapi rasanya kamu sendiri, gimana sih? Pasti kamu menghindar kan, kamu nyari aman, nyari nyaman, kamu nyari nggak saling ganggu gitu kan. Ya aku buat space dong, aku kasih dia space biar dia itu luas aja, entah kan gelap-gelapan nggak ada lampu ya, dia mau memeluk siapa di sebelah entah ya, aku nggak peduli bahkan ya. Karena sesungguhnya kalau ditanya ngapain kamu bertahan, aku nggak tahu mau kemana. Dan saat itu aku nggak punya handphone, aku nggak punya duit, karena kalian tahu handphone dan duit aku tuh hilang di waktu aku habis minum di Ricis di daerah Dondo ya kan. Aku juga ngelapor soal itu. Nah dari itu semua belum lagi soal perkosaan. Wah udah, aku ini udah kalau kayak keset itu udah mungkin udah sampai sisa benang-benangnya. Iya, udah dibanting sampai nggak tahu manusia kayak apa yang bisa. Dan itu lucunya sekarang aku baru nyadar kalau itu datangnya dari keluarga aku sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari mana-mana. Aku dulu nyari-nyari siapa sih musuh aku sebenarnya, siapa sih ini aku, siapa sih yang aku lawan ini, atau siapa sih yang begitu benci aku sampai ngelakuin hal-hal gini dan
itu nggak ngelibatin 1 2 orang, ngelibatin banyak orang bahkan. Jadi kan aku bertanya-tanya selama ini, dan sekarang baru aku mikir, tahu-tahu baru aku nyadar udah keadaannya kayak gini. Dan ya siapa aja pasti juga mikir kan, dia nggak bakalan mendukung yang nggak ngasih dia keuntungan, pasti dia mendukung yang nguntungin dia, iya kan. Nah sementara aku mendukung dia pun nggak mau jalan. Bapak mau kemana? Oh ya udah, sementara aku dukung aja siapapun yang orang yang aku apa itu namanya, yang misalnya mau dukung aku ya, tapi karena itu karena nggak nguntungin dan rame-ramenya lebih ke nolak aku, ya udah mereka nolak aku akhirnya. Mereka nolak dan memperlakukan aku dengan seakan-akan aku itu nggak korban apa gitu. Dan seakan-akan mereka buta tuli dengan semua kejadian yang nimpa ke aku. Itu masalah yang paling aku kayak, orang-orang ini kok nggak punya sesama manusia gitu, punya kepekaan gitu kan, punya simpati, empati gitu kan. Ini nggak ada. Aku itu kalau aku di jalan terus nemu orang terus ditawarin makan aja udah bersyukur banget aku. Jangan sampai kasih duit, itu aja udah sangat-sangat ini kali, udah seneng hati aku gitu kan. Udah ngobrol sama orang itu seneng aja gitu. Jadi kan biar aku itu dalam kondisi kayak gini, aku dengar bisa ngobrol sama orang, dia itu nganggap aku nggak gila aja, aku udah kayak oke, kamu dengar omongan aku dan berarti kita nyambung ngobrolnya. Terus seakan-akan di pikiran aku tuh orang ini ngertiin aku, seakan-akan, walaupun berbalik dari aku dia mungkin maki-maki aku, ya itu urusan dia ya. Tapi selagi kita ngobrol berdua terus dia itu mengerti, dia itu dia paham lah kondisi aku, dia nanya aku dengan tulus gitu, dia ngobrol sama aku tulus lah, maksudnya kayak nyambung gitu, kamu dari mana, terus gini. Tanpa ngejudge atau apalagi perbincangan yang nyeleneh itu, maksudnya dia nanya apa tadinya terus akhirnya kemana-mana yang lain yang dibahas ya kan. Itu yang aku maksud. Dan itu sering sama apalagi lawan jenis ya, pasti ada lah perbincangan gak masuk akal. Kayak aku ini maksud aku ya sesuaiin juga, aku ini tampangnya gimana lagi di tempat umum, dan kamu harus mikir kalau aku nggak mencoba narik perhatian siapapun di situ ya kan. Karena aku misal di ruang kayak gini kan, aku di jalan kayak gini, lah mana mungkin ya kan. Tapi kok kalau ketemu aku duduk nih bentar aja terus dia yang minum ini, kurang asem. Nah itu kalau laki-laki itu, kalau aku duduk bentar istirahat, nanti dipikirnya itu datang dia terus ngobrol-ngobrol, awalnya santai, dari mana mau kemana gitu, ujung-ujungnya udah lain-lain. Kamu gini, kamu satu
itu bukan tempatnya. 2, aku berdandan nggak yang apa ya, coba lihat aku itu udah kayak gembel, pakai kaos saja, pakai celana ya nggak make. Iya, orang menunggu mobil ambil jalan, jadi kayak apa namanya, kayak yang nggak masuk akal kamu bertanya hal-hal seperti itu gitu kan, di tengah-tengah, apalagi di tengah-tengah saya ada orang gitu yang mungkin aja dengar gitu kan, dan maksudnya nggak pas aja gitu, aku lagi kayak gini tiba-tiba ditanyain gitu ya. Kalau pokoknya hal-hal yang kayak gitu, dan aku rasa kemana akal sehatnya. Belum lagi aku rasa dia tuh kalau ngasih aku misal duit nggak usah 100.000, 50.000 aja, nggak rugi kok, nggak bakalan rugi, nggak bakalan kenapa dengan ngasih aku duit segitu. Tapi kok terlalu miskin, terlalu seakan-akan itu kalau ngasih aku duit itu mau rugiin dia. Itu laki-laki yang sering aku temui. Kalau yang kebanyakan sih ngajak-ngajak ngobrol. Sambil biasanya tuh tangannya suka kurang aja. Kayak semalam. Itu aneh. Dia nawarin tumpangan. Tiba-tiba tangannya itu nempel ke dada aku. Aku nggak berasa seksi ya. Tapi aku ini masih perempuan loh. Yang pasti punya malu, punya apa namanya, rasa ini. Gimana sih sebagai perempuan terus diperlakukan kayak gitu, kan kayak nggak masuk akal. Bukannya nggak masuk akal gimana, tapi lebih ke kok bisa gitu, aku udah kondisinya gini. Iya udah, kenapa? Ya udah duluan. Enggak, kan kalian ganti-gantian. Enggak apa-apa. Ah, enggak apa-apa, aku ada rumah kok, ada punya tempat tinggal. Barusan kayak gitu, terus aku ditawar-tawarin tempat tinggal, dia nggak tanya aku siapa, dia nggak dia pikir cuman tempat tinggal gitu yang aku butuhin. Bukannya sebenarnya kalau ditanya, aku lo baru gini baru tahu, baru sekarang lo baru 33 tahun baru tahu rasanya jadi gelandangan dan kemana-mana nyari suasana yang aku mau ya. Betapa pentingnya, ini maksud aku, betapa pentingnya memilih satu lingkungan tempat kamu tinggal. Ya itu maksud aku. Karena dari dulu aku tinggal ya udah ngekos misalnya atau ngontrak gitu kan, ya udah tinggal aja sebulan 2 bulan. Kalau aku nggak suka misalnya, karena aku nggak suka tidurnya keganggu misalnya gara-gara tangisan anak kecil yang meronta-ronta gitu, biasa kan kalian tahu lah anak kecil kalau nangis kayak apa, terus siang bolong gitu. Nah itu kadang ganggu, dan kalau udah nggak mungkin tetangga itu pindah, pasti aku yang pindah kayak gitu kan. Nah itu contoh dulu. Kalau sekarang bukan cuma anak kecil lagi, yang orang dewasa iya, sampai nenek-nenek ganggu segala macam suara. Jadi kalau orang itu, aku ketawa biasa, tiba-tiba ketemu orang terus dia ngomong gini, ayo tinggal di rumah atau ayo ngekos gitu kan. Aku pikir gini, kamu pikir aku ini cuma nggak punya tempat tinggal? Kamu mikir nggak kenyamanan aku, apa yang aku butuhin,
suasana dan lingkungan seperti apa yang aku mau, orang-orang seperti apa yang ada di sekitar aku, seperti apa yang aku mau gitu kan, seperti orang-orang itu. Kan harus kamu bisa bisa tahu gitu kan dengan lingkungan yang kalau kamu udah terbiasa, misal aku itu udah ibu-ibu anak 5, mungkin aku akan terbiasa dengan suara tangisan, suara orang ribut-ribut, perbincangan suami istri yang mungkin istrinya orang Sulawesi, suaminya orang Jawa, tahu-tahu istrinya teriak, suaminya teriak-teriak karena dari komunikasi susah nggak ngerti. Misal gitu, misal contoh kan, contoh. Apalagi yang sama-sama orang Sulawesi, jelas-jelas keras kalau ngomong. Nah, mungkin kalau aku udah bertahun-tahun nikah dan punya anak, mungkin aku akan terbiasa dengan tinggal di lingkungan kayak gitu. Sementara aku yang enggak, aku tuh kalau di rumah paling anti kalau ada yang ribut, berisik. Itu biasanya aku marah, suka banting barang. Kalau aku lagi tidur istirahat, apalagi aku kayak gini kan tidurnya cuman bentar-bentar. Aku kalau kerja bisa atau ada yang aku tuju atau ada yang aku buat, aku tidurnya gini 1-2 jam bangun, 1-2 jam bangun. Tapi nanti pas aku balas dendam tuh tidur wah berpuluh-puluh jam. Dan aku bisa aja nggak tidur gitu kayak gini. Terus jalan apa terus beraktivitas gitu bisa aja sih kalau memang itu harus gitu kan. Kalau soal kerjaan atau memangnya kayak gini kan aku di jalan nyari kan mau berhenti juga percuma, ini ambil jalan siapa tahu ada mobil yang lewat ya udah aku tahan kan. Jadi aku udah ini dengan kayak gitu. Tapi coba kalau aku di rumah gitu kan tinggal aja kayak di satu lingkungan gitu dan aduh agak dan aku harus kayak yang nyesuaiin diri dengan lingkungan. Itu yang orang-orang ketika ngajak aku tuh mereka nggak ngerti, mereka cuma mikir ya udah kamu aku bawa ke rumah daripada kamu di hutan gitu pikirannya. Bukannya dia mikir kamu bisa nggak di lingkungan gini, kamu nyaman nggak dengan orang-orang rumah, kamu nyaman nggak. Jadi kayak kemarin itu kan ibaratnya dia cuma ngajak, tapi kan dia nggak tahu apa yang aku bener butuhin gitu kan, dia nggak tahu apa yang aku bener um, um, inginkan ketika aku um, tinggal di satu hunian atau satu tempat gitu, katakan rumah, katakan kos atau apapun, kontrakan apapun. Jadi itu yang nggak dimengerti orang, dipikirnya aku terpaksa tinggal di sungai itu dan aku kayak cuman butuh rumah gitu, nggak butuh memasak makan yang aku suka, nggak butuh orang-orang di sekitar aku yang bersahabat dan bikin aku um, sehat berpikirnya. Saya berpikir maksud aku itu positif ya, yang selalu bisa bikin aku berpikiran positif, nggak yang ke hal-hal negatif yang karena lingkungan itu penting bagi aku sendiri yang kadang-kadang suka juga gampang terpengaruh. Maksudnya ya kadang-kadang dalam kondisi yang ini kan kita biasa bisa saja terpengaruh dengan orang lain. Kita nggak minum tadinya misal, tapi karena teman kita itu minum aja kerjanya, mau nggak mau itu kan kita pasti keikut juga, akhirnya minum, akhirnya kita juga kayak gitu, kayak tanpa sadar kita
ikut terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi itu emang penting sih. Dan ya aku udah ngalamin itu semua, dan aku berharap dari sini tuh ada seseorang yang bisa bantu aku, dan dia itu seorang dokter yang gak ini dan bisa jelasin semua hal yang terjadi di aku pasti akan apa gitu. Jadi nggak usah ditutup-tutupin, dan biarlah ini terbuka dan menjadi pembelajaran tentunya bagi semua orang, dan juga bagi keluarga aku yang asal ngebenci aku tanpa aku pernah dikasih alasan kenapa aku dibenci selain dengan jalan hidup yang aku pilih. Padahal nggak ngerugiin mereka, nggak nyakitin mereka. Nyakitin ya perasaan, paling buat malu ya pasti. Tapi kan mau gimana lagi, orang tua aja aku udah nggak ada. Nah, tinggal kalian om, tante, sepupu segala macem. Ya udah, kayak kalau kau masih ngakuin aku, syukur. Nggak ngakuin juga aku nggak gini-gini aja hidup aku. Tapi kan seenggaknya aku nih mau makan nggak nanti ke pintu rumahmu, ya kan. Aku nih mau nggak nanti nyusahin kalian, ya kan. Tapi kok bisa-bisanya aku tuh sampai kayak gini, malah dengar-dengar dari keluarga sendiri yang memperlakukan aku sedemikian kejamnya. Itu